Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Kita kembali ke mata pelajaran IPA terapan atau fisika dengan materi pengukuran itu mudah. Selamat mendengarkan. Oke, jadi pengukuran itu ada 3, yaitu yang pertama ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu terdiri dari mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua ada pengukuran berat yang terdiri dari neraca, dan pengukuran waktu yang terdiri dari stopwatch. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang pengukuran. Mungkin di minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan, kalian sudah saya kasih tugas untuk mencari bagaimana sih untuk pengukuran jangka sorong, mistar, dan mikrometer sekrup. Jadi kalau mistar itu biasanya kalian mulai dari mana? Mistar itu kalian mulai dari angka 0. Biasanya ada angka mulai dari angka 1 ya, penggaris besi atau mistar. Itu salah. Biasanya kita mulai mistar ya. Mistar itu biasanya di sini ada angka 0, angka 1, 2. Penghitungan yang baik dan benar itu adalah pengukuran dari angka 0 sini. Misalnya 0-nya nggak ada, langsung 1 di sini. Berarti kita mulainya dari mana? Ya dari ujung sini. Seperti itu. Jadi penghitungan yang atau pengukuran yang baik dan benar itu dimulai dari angka 0. Misal nggak ada 0, biasanya kan penggaris besi nggak ada nolnya ya. Berarti bisa dimulai dari ujungnya. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan, ada jangka sorong di sini. Jangka sorong. Oke, jangka sorong. Jadi jangka sorong itu biasanya digunakan untuk apa sih? Biasanya jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter pipa, untuk mengukur ketebalan sepatu benda, itu yang bisa dinamakan jangka sorong. Gunanya untuk itu. Gimana cara pengukuran jangka sorong? Nah, nanti kita lihat di sini. Jangka sorong itu adalah kita harus lihat skala ketelitiannya atau skala ketelitiannya di sini. Ketelitiannya. Skala ketelitian jangka sorong itu berapa? 0,1 mm atau berapa? 0,01 cm. Jadi 0,01 mm atau 0,01 cm ini skala ketelitiannya untuk jangka sorong. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah itu, kalau misalnya ada soal jangka sorong seperti apa, misalnya nanti saya tulis soalnya seperti ini. Oke ya, sudah saya gambar di sini. Di sini ada contoh jangka sorong. Jadi jangka sorong di sini nanti modelnya soalnya seperti ini. Ada 3, 1, 2, 3. Jadi yang atas itu nanti yang dinamakan skala utama. Yang bawah ini namanya skala nonius. Biasanya skala utama kita singkat dengan SU, skala nonius kita singkat dengan SN. Ini SN. Ya. Skala utama kita singkat dengan SU, skala nonius kita singkat dengan SN. Oke. Selanjutnya gimana cara penghitungannya? SU. Kita penghitung SU dulu. SU itu berapa? SU itu yang atas. Kita SU itu adalah mulai dari angka sini sampai kita menemukan titik di mana yang bawah itu memulai angkanya. Misalnya ini 3 ya. Di sini ada angka 3. Di sini. Di sini kita hitung 1. Ya, kita hitung 1. 3 terus 1. Di sini sudah mulai angkanya 1 di bawahnya ini. Berarti adalah SU-nya berapa? 3,1. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya,
Berarti kita SU itu adalah mulai di mana skala nonius itu dimunculkan. Sekarang adalah skala nonius. Skala nonius itu adalah yang bawah. Manakah skala nonius itu? Skala nonius adalah di mana skala ini, skala yang bawah-bawah ini ya, itu lurus dengan skala utama. Manakah yang lurus? Ini nggak lurus ya, nggak lurus. Kita cari yang lurus. Ternyata lurusnya di angka 5. Berarti berapa SN-nya? Berarti SN-nya itu 5. Berhubung skala ketelitiannya 0,1 atau 0,01, kita ubah ke 0,01 cm. Boleh sebenarnya di 0,1 mm, tapi saya pengen mengubahnya di cm, 0,01 cm. Berarti berapa? 5 diubah ke 0,01 cm berarti menjadi 0,05. Kita jumlahkan. Ya, 5, 1, 3. Hasilnya adalah 3,14. Nah, hasilnya adalah 3,15 seperti ini. Bisa dipahami? Oke, sekarang ada soal berikutnya ya untuk jangka sorong. Kita lihat di sini. Berarti kalau misalnya ada soal seperti ini, kita lihat ada SU, ada SN. SU tadi apa? Skala utama. Skala utamanya berapa? Kita lihat di sini 2, 1. Berarti berapa? 2,1 ya. SN-nya. Misalnya di sini saya tambahi di sini. Berarti berapa? 2,2. Berhubung di sini ada 1. Berarti di sini ada 2,1. SN-nya sekarang, SN-nya di bawah sini. Kita cari antara atas sama bawah ini yang lurus mana ya? Oke, kita lihat di 4 sini. Ya, di 4 sini. Berarti 4. Berhubung tingkat ketelitiannya tadi 0,1 mm atau 0,01 cm. Ya kan ya? Berarti 4 dikali 0,01 cm menjadi 0,04. Berarti ini adalah 0,0 ditambahkan 4, 1, 2,14 seperti ini. Bisa dipahami? Oke, yang selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Jadi mikrometer sekrup itu sebenarnya sama sih cara penghitungannya. Jadi mikrometer sekrup itu bentuknya seperti ini. Ya, mikrometer sekrup itu bentuknya seperti ini. Ya, biasanya di sini ada kasih 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita kasih di sini. Misalnya di sini ada 20, di sini ada 15, di sini ada 30 ya. Jadi mikrometer sekrup, kita lihat skala ketelitiannya dulu. Skala ketelitian untuk mikrometer sekrup itu berapa? Skala ketelitian untuk mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm ya. 0,01 mm. Jadi apa milimeter mikrometer sekrup itu. Jadi caranya gimana? Jadi di sini itu ada SU atau skala utama. Di sini itu adalah SN-nya. Kita lihat SU. SU itu berapa? Skala utamanya kita lihat 2, 3, 4, 5. Di sini ada kecil di sini di bawah. Kecil di bawah di sini kita menghitungnya 5. Berarti kalau ada kecil di bawah sini berarti kita tambahkan 5 atau 5,5. Berarti SN-nya itu 5,5. Ya. Sekarang kita lihat SN-nya. SN itu berapa? SN itu adalah lurus mengenai garis ini. Jadi SN-nya berapa? SN-nya adalah SN-nya itu berapa?
Jadi SN-nya ini 20. Berhubung skala ketelitiannya 0,1, berarti 20 dikali 0,01 berapa? 0,20. Jadi kita tulis di sini 0,20 ditambahkan 570 berarti 5,70. Ini adalah cara pengukuran mikrometer sekrup. Lebih mudah memang. Oke, sudah saya jelaskan ya. Di sini kalian tinggal ada beberapa soal latihan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Silakan dikerjakan dengan menuliskan nama, kelas dan jurusan, jangan sampai lupa. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dikumpulkan. Saya batasi sampai jam 5 sore hari ini. Ya, selamat mengerjakan. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.